Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Primaya, ketemu lagi sama saya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Kenalan lagi deh, saya Gianta Dharma. Saya bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat. Karena berhubung nih kita syutingnya lagi bulan puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Oke. Di sini nih seperti biasa, di sini saya nggak sebagai dokter umum ya, saya sebagai teman berbincang. Tentu saja sekarang sudah ditemani dengan host kita yang luar biasa ini, Dokter Dinda, spesialis mata. Halo, Dokter Gianta. Halo, Selamat siang, sahabat Dok. Primaya. Selamat siang. Oke. Dokter, sehat ya? Sehat, Oke, alhamdulillah. Dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan. Dokter juga puasa, Dok? Puasa, Lagi puasa ya, ya. alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah, Ini insya kan Allah. kita mau berbincang ya, Dok, sharing-sharing nih. Ini kan saya juga sebagai dokter umum ya, Dok, kan ketemu banyak kasus. Tapi kalau masalah organ yang satu ini nih, Dok, itu saya takutnya minta ampun, Dok. Iya. Karena kan sensitif ya, Dok, pasti. Iya. Karena kan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa merusak nih di bagian organ ini, takut banget tuh pasti. Iya. Gitu. Dan berhubung kemarin sempat ada selebrasi, bukan selebrasi sih, lebih ke Peringatan raise ya. awareness ya, raise Betul. awareness sedunia nih, bahkan Iya, ada benar. World Glaucoma Week. Yes, Gitu benar. ya, Dok, Ya. itu tanggal 10 sampai 16 Maret ya, Dok? Betul, ya. Oke, bahkan ada slogannya nih, Dok. Kemarin Ya, apa, Dok, benar. slogan dari ini? Slogannya pada tahun ini peringatan World Glaucoma Week 2024 adalah Uniting for Glaucoma Free World. Jadi artinya adalah bersatu untuk dunia bebas glaukoma. Seperti itu, Dok. Ini kan berarti penting banget nih ya, Dok. Ya. Maksudnya sampai seluruh dunia saja bersatu nih untuk meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat, Benar. untuk membagi wawasan tentang Ya. kasus ini ya, Dok. Benar. Memang sebetulnya glaukoma itu apa sih, Dok? Oke, jadi untuk glaukoma sendiri, Dok, sebenarnya dia itu kan adalah penyakit syaraf mata yang dia itu bisa menyebabkan sempitnya lapang pandang kita yang disebabkan oleh faktor utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata. Seperti itu, Dok. Kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, dia bisa menimbulkan kebutaan yang permanen. Berarti Iya. bisa sampai kebutaan permanen. Betul, betul banget, Dokter Gianta. Kalau kata permanen berarti nggak reversible ya, Dok? Betul, jadi salah satu, justru bukan salah satu ya, adalah penyebab kebutaan irreversibel nomor 1 di dunia sekarang. Ya. Makanya kenapa sampai seluruh dunia ini bersatu gitu ya, Dok? Betul, Bersama. betul, berkolaborasi. Yes. Memang kalau misalnya seseorang kena glaukoma nih, Dok, atau dicurigai, Iya. misalnya kan kita belum tahu nih, Iya. belum ketemu dokter gitu ya, masih dicurigai. Tadi kan salah satunya ada penyempitan lapang pandang. Benar. Nah, selain itu ada apa lagi sih, Dok, buat tanda dan gejalanya nih yang bisa Oke. jadi masyarakatnya harus tahu nih. Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau untuk glaukoma sendiri ini hampir sebagian besar kasusnya itu tidak menimbulkan gejala, Dok, awalnya gitu. Jadi nggak menimbulkan gejala pada awal-awal kejadian gitu ya. Nah, mungkin gejala-gejala yang bisa diwaspadai pada pasien-pasien yang curiga glaukoma adalah yang pertama nih penglihatannya berkurang gitu ya. Mungkin kok buram gitu ya. Kemudian untuk gejala-gejala yang khas banget sama glaukoma biasanya adalah berkurangnya lapang pandang ditandai dengan mungkin dia ada sering tersandung. Seperti itu. Karena lapang pandangnya berkurang gitu. Lama-lama itu seperti menyempit gitu ya. Kalau misalnya penglihatan tengahnya normal, tapi penglihatan sekelilingnya kanan, kiri, atas, bawah itu mulai terbatas. Seperti itu. Jadi mungkin sering tersandung. Kemudian juga kalau misalnya menyetir gitu ya, mungkin tidak awas sama mobil-mobil sekitar. Atau bisa juga tidak awas pada orang misalnya pada saat menyeberang gitu, Dok, nggak kelihatan nih dia lagi nyetir, nggak sadar orang udah nyeberang, udah ngasih tanda tapi dia nggak lihat, terus tiba-tiba bisa bertumburan seperti itu. Kemudian bisa juga sering terbentur sesuatu, gitu ya, di lemari yang suka ada ya di kitchen, ke dapur segala macam, sering kebentur segala macam, itu juga bisa merupakan salah satu tanda penyakit glaukoma yang khas gitu ya. Lama-lama penglihatannya bisa seperti mengintip dari lubang kunci gitu. Saking dia penglihatannya benar-benar menyempit gitu ya. Jadi seperti melihat ngintip benar-benar dari ujung terowongan atau dari lubang kunci. Seperti itu, Dok. Penglihatannya pasien glaukoma seperti itu. Nah,
Ada satu lagi nih dok yang Oke, menarik. apa tuh? Apa Lanjut tuh? ya. Iya, lanjut lanjut. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya pada episode tertentu namanya glaukoma sudut tertutup, dia bisa mengalami gejala yang sangat jelas, yaitu satu matanya bisa merah, kemudian buram mendadak, dan diikuti dengan rasa nyeri, sakit kepala hingga mual muntah. Ini juga disebut sebagai penyakit glaukoma akut gitu. Mungkin pernah terima ya dok pasiennya ya di Iya, IGD ya pernah dok ada ya, sih. datang mata sakit muntah-muntah. Itu harus waspada. Ya, gitu Oke. dok. Dok, terkait yang penyempitan lapang pandang nih, Mm-mm. berarti kan itu orang tuh sampai nggak sadar ya, maksudnya Benar. pada mungkin yang bukan yang akut ya berarti ya, Ah, maksudnya pada yang kronik. awal-awal, yang Yes, kronik, benar. awal-awal berarti dia tuh sampai nggak sadar gitu ya dok. Ya, Jadi keluhannya kayak kok saya sering kesandung atau sering nabrak orang mungkin nggak sih, kayak lagi betul. jalan-jalan gitu Betul, misalnya di pasar, bisa, bisa ya? bisa banget. Gitu. Berarti memang sesulit itu ya kalau yang kronik ya, maksudnya Kalau sudah kronik, sudah disadarin tingkat ya. lanjut. Ya, cuma memang kalau pada early glaukoma mungkin sering nggak disadari. Mm-mm. Nah, kalau misalnya tadi kan ada yang sudut tertutup nih Ya, dok, emang benar. ada yang lain nih Mm-mm. kalau dari glaukoma selain yang sudut tertutupnya? Ada Mm-mm. jenis-jenisnya nggak? Ada. Jadi untuk glaukoma itu secara garis besar dibagi menjadi dua gitu ya dok ya. Ada yang primer, ada juga yang sekunder. Yang primer ini juga terbagi dua lagi menjadi sudut terbuka dan juga sudut tertutup. Yang terbuka lebih banyak yang tanpa gejala pada awalnya. Kalau yang sudut tertutup yang tadi bisa menimbulkan gejala mata merah, nyeri, buram dan lain-lain. Kalau glaukoma yang kedua adalah glaukoma yang sekunder. Sekunder ini paling sering disebabkan oleh satu, misalnya pasien punya penyakit kencing manis, diabetes mellitus, kemudian juga pasien ada gejala, riwayat trauma. Ya, riwayat trauma, pernah terbentur atau cedera matanya. Yang ketiga adalah sekunder karena penggunaan steroid atau anti radang, baik obat tetes maupun obat minum yang rutin jangka panjang. Seperti itu, dok. Obat tetes itu maksudnya obat tetes mata ya? Iya, yang mengandung steroid. Oke, Iya, berarti benar. saya juga harus hati-hati berarti ya dalam Iya. penggunaan steroid ya dok gitu. Iya, Soalnya kan kita semua harus hati-hati kadang sih. suka pengen cepet sembuh radangnya kan Betul. itu biasanya, atau bahkan kan bisa beli di warung ya dok? Betul, di apotek ya, bebas ya. Iya, setahu saya sih bebas ya. Bebas, Gitu. Jadi itu juga bener. mungkin bisa Harusnya jadi, sih pakai resep memang, cuma kadang iya apotek dengan begitu. mudahnya gitu ya akan Hmm. dikasih ya. Jadi bisa jadi ini juga ya, kewaspadaan juga ya, bahwa Ya, sebaiknya sih konsultasi saja ke dokter ya kalau benar. misalnya ada sesuatu. Ya, Ya kecuali kalaupun kalau misalnya kayak obat demam gitu sih nggak masalah. benar, kalaupun diperlukan steroid itu pasti ada indikasinya sih untuk penyakit mata gitu ya. Cuma kan pastinya di bawah pengawasan, dosisnya pun diatur gitu ya, dan lama penggunaannya pasti akan diatur supaya tidak menimbulkan komplikasi. Gitu. Seperti itu dok. Makanya ini berbahaya juga karena seperti yang tadi dokter bilang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas ya, banyak Ya ya. benar, betul sekali. Karena pengalaman pribadi sih sebenarnya ya, banyak pasien-pasien yang saya temui penglihatannya sudah sangat lemah gitu ya. Cuma ternyata Bapak masih bawa kendaraan? Ya masih dok, soalnya cuma saya yang bisa bawa kendaraan. Wah, sangat berbahaya sekali ya gitu. Jadi memang harus waspada kalau sudah ada kelainan seperti itu. Disarankan memang tidak lagi membawa kendaraan bermotor karena selain berbahaya untuk dirinya sendiri, juga berbahaya buat lalu lintas. Gitu. Nah dok, tadi kan sempat dibahas juga nih ada yang penyakit kencing manis, Yes. penggunaan obat dan lain-lain. Selain dari itu ada faktor resiko lain nggak dok yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena glaukoma? Ya. Gitu. Atau misalnya kayak hanya pada yang sekunder saja atau gimana dok? Oke, jadi sebenarnya glaukoma sendiri ini secara umum gitu ya memiliki faktor-faktor resiko tersering yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya glaukoma. Yang pertama adalah faktor usia dok, di atas 40 tahun. Kemudian yang kedua, pasiennya memiliki riwayat memakai kacamata minus yang tebal ataupun plus yang tebal. Kemudian yang ketiga, pasiennya itu memiliki tadi riwayat cedera pada mata gitu ya dok ya. Kemudian pasiennya juga memiliki anggota keluarga dok yang punya glaukoma gitu ya, yang pernah dibilangin glaukoma sama dokternya, atau memiliki riwayat kebutaan yang tidak tahu penyebabnya apa gitu. Kadang mungkin tidak undiagnosis ya dok ya, tidak terdiagnosis glaukoma nih, tapi nggak tahu tuh kemarin kenapa disebut buta gitu ya. Jadi mungkin itu. Kemudian selain itu adalah faktor risiko lain tadi seperti kencing manis dan penggunaan obat steroid. Ya. Berarti
harus awas ya, maksudnya kayak kalau misalnya sudah ada anggota keluarga nih, anggota keluarga Mm. inti dok, Ya, biasanya kan anggota keluarga inti ya, jadi benar, kayak dari orang tua, orang tua ya. bapak ibu, kakek nenek, buyut, itu mesti ditanyain tuh, ada nggak sih yang pernah dibilangin glaukoma nih gitu. Berarti sampai kakek nenek juga ya? Iya, benar. Oke. Karena kan kadang suka jadi pertanyaan di Mm-mm, masyarakat mm-mm, buat penyakit yang ada faktor resiko genetiknya, mm-mm. apakah hanya sebatas orang tua saja yang Mm-mm, ditanya atau mm-mm. mungkin ternyata di atasnya lagi gitu. Betul, kakek nenek sampai buyut juga ditanyain. Mungkin ya dok. Benar. Oke, kalau Iya. misalnya udah seseorang nih kayak sudah sadar terkait Mm-mm, beberapa faktor resiko yang disebutkan, mungkin mm-mm. nggak semua, jarang sih mungkin kalau yang semua, tapi ada ya sih, maksudnya Iya. yang punya semua faktor resikonya. Mm-mm, Cuman ada seseorang yang tanda dan gejalanya dia sudah merasa alami, mm-mm, dan faktor resikonya dia memang ada nih, jadi mm-mm. kayak oh saya juga ada, usianya sudah lebih dari 40 40 tahun gitu tahun, iya. misalnya. Ha-ha. Waktu itu juga kayaknya nenek saya dibilang buta tapi nggak pernah tahu Apa kenapa, karena nggak sakitnya? pernah diperiksa gitu. Benar, Nah, benar banget. itu sebaiknya ada hal yang bisa diperiksakan nggak dok? Maksudnya Mm-mm. buat menegakkan diagnosa dari si glaukoma ini. Ya, jadi untuk pemeriksaan untuk glaukoma sendiri ini sebenarnya pemeriksaan yang sangat apa ya, nyaman gitu Oke. ya. Bisa dilakukan di dokter spesialis mata. Nanti pemeriksaannya itu akan meliputi ketajaman penglihatan dulu. Sebenarnya ini masih penglihatannya sejauh apa nih terlihatnya gitu kan, ketajamannya seperti apa. Kemudian yang kita ukur adalah tekanan bola matanya pasti gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan melihat struktur dari syaraf mata yang mengalami si penyakit glaukoma ini. Kemudian yang terakhir adalah kita memeriksa juga dari lapang pandang pasiennya, dan itu semuanya pemeriksaannya merupakan pemeriksaan yang tidak invasif gitu ya, atau tidak menyakitkan Ya. gitu buat pasien, karena pemeriksaannya relatif cukup singkat dan tidak memakan waktu gitu ya, dan nyaman juga untuk pasiennya, jadi jangan takut buat screening glaukoma. Seperti itu dok. Jadi bukan ada bagian, misalnya nih takutnya kan ada orang yang mikir, oh karena sarafnya yang mau diperiksa ada bagian dari matanya yang dia diambil gitu, apa Enggak sih ya dok, dok ya? enggak ada. Oke. Enggak Cukup ada sih dok. dari Ya, memang nggak invasif aja, nggak ada yang benar. menyakitkan lah ya ke Benar, matanya. kemajuan di bidang penyakit mata ya, glaukoma itu sangat baik sekali ya gitu. Jadi dengan pemeriksaan yang tidak invasif pun kita sudah bisa mengumpulkan data-data apakah pasiennya ini beresiko nggak sih sebenarnya dengan glaukoma, seperti itu dok. Dok, maaf nih mundur sedikit tadi, Ayo kan ya, ada silakan. faktor resikonya orang yang menggunakan kacamata yang cukup tebal nih, Benar. baik itu plus atau minus. Ya. Ada range-nya nggak dok kira-kira? Oke, jadi kalau minus yang tebal itu dibilangnya adalah di atas sebenarnya minus 6 itu adalah high myop ya dok ya. Oke. High myop itu di atas minus 6. Cuma biasanya untuk pasien-pasien yang minusnya moderate atau sedang, di atas minus 3, range-nya sampai minus 6 itu juga sudah bisa sih dok kita screening lebih awal seperti itu. Kalau untuk yang plus ya di atas plus 1 plus 2 ke atas itu juga sudah sebaiknya di screening juga. Benar, karena sebenarnya kalau pasien yang mata minus itu bola matanya kan lebih panjang ya dok ya, otomatis strukturnya juga sedikit lebih tipis dibandingkan mata yang normal. Sedangkan kalau pasien yang plus itu matanya lebih pendek dok, sehingga sudut-sudutnya pun lebih sempit dibandingkan dengan pasien normal. Resiko untuk terjadi sudut tertutup glaukoma juga lebih gampang gitu, lebih mudah. Kalau silindris tuh nggak ada? Kalau silindris saat ini sih belum disebut sebagai faktor resiko sih. Dari Ya. penelitian belum ada, ya. Nah kan pasti jadi pertanyaan juga, karena Benar. kan kalau Ada saya ya, lihat gitu sekarang ya. yang pakai kacamata kayaknya nggak banyak juga gitu yang Iya. silindris ya dok? Iya. Gitu, tapi enggak ya berarti Iya sih, kalau belum dari disebut sebagai faktor segi resiko. ini. Iya. Nah kalau yang misalnya takutnya nih kan jadi panik nih masyarakat, kayak aduh saya minusnya tinggi atau plusnya tinggi, itu sebaiknya screeningnya kapan dok mulai dilakukan? Oke, jadi screening sudah boleh dilakukan apabila tadi satu kita punya riwayat anggota keluarga yang dengan glaukoma atau tadi dengan minus yang tinggi, lakukan screening di atas usia 40 tahun, atau boleh dilakukan di bawah 40 tahun dengan catatan tadi kita punya riwayat anggota keluarga yang positif dan minusnya tebal. Itu sudah boleh, kapanpun boleh dikerjakan, karena alat-alat yang tersedia untuk pemeriksaan pun bisa dilakukan dari mulai anak-anak sampai pasien lanjut usia. Jadi range-nya besar banget untuk kelompok usia
gitu ya. Kemudian kalau misalnya di atas 40 tahun, bila tidak dibilang ada resiko glaukoma, boleh diulang 2-3 tahun sekali. Oh. Tapi di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun, sebaiknya frekuensinya lebih sering. Kalau bisa setahun sekali dicek, karena dikhawatirkan bisa timbul glaukoma di tahun-tahun yang Yang tadi. kelewat itu ya, yang Benar, nggak diceknya itu ya. benar. Tapi ya kalau misalnya mau konsultasi ke dokter juga bisa dong ya? Bisa. Dan untuk pemeriksaan glaukoma secara umum di Polimata Rumah Sakit Umum Primaya Bekasi Barat ini bisa dikerjakan oleh semua dokter spesialis mata. Untuk pemeriksaan glaukoma screening bisa dilakukan oleh semua dokter spesialis mata di Primaya ini. Seperti itu. Jadi takutnya ada yang khawatir untuk walaupun dia nggak ada tanda gejalanya, faktor resikonya juga mungkin dia nggak terlalu tahu nih gitu, usianya mendekati kayak 35, 36 gitu. Nggak usah ragu ya kalau mau Nggak usah konsultasi ke dokter mata ragu-ragu, ya. nggak usah ragu-ragu karena pemeriksaannya juga nyaman kok, gitu. Misalnya dok, amit-amitnya ada kita atau misalnya anggota keluarga kita ada yang sudah terdiagnosa dengan glaukoma, itu ada yang bisa dilakukan nggak dok? Oke, jadi untuk bila sudah terdiagnosis glaukoma nih dok ya, yang pertama kita pastinya prinsipnya adalah mengontrol tekanan bola mata. Range normalnya 10 sampai 21 mm merkuri ya. Dan target setiap pasien-pasien itu berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor ya. Yang penting kita akan mengembalikan tekanan bola mata itu kembali ke range yang normal. Itu yang pertama. Di mana berobatnya? Pastinya di dokter spesialis mata ya dok ya. Nah, apa yang akan didapat dari pasien-pasien glaukoma? Yang pertama, tata laksana pertama pasti pasien akan mendapatkan obat-obatan, kebanyakan tetes mata ya, tetes mata anti untuk menurunkan tekanan bola matanya, obat-obat glaukomanya, tetes mata. Kemudian apabila memang diperlukan secara medis terdapat indikasi pembedahan ataupun indikasi laser, maka akan dilakukan juga gitu dok, apabila tidak bisa pakai obat-obatan, seperti itu dok. Jadi nggak semua akan dilakukan ke tindakan pembedahan ya? Oh enggak, karena sebagian besar glaukoma masih bisa pakai obat-obatan. Ya. Karena kan pasti salah satu hal yang bikin takut ya, karena kan masyarakat tuh kadang atau ya anggota keluarga kita juga kan kadang lebih takut dia mengetahui penyakitnya karena takut dengan tata laksana yang akan dihadapinya gitu. Betul dok. Ya, jadi sebaiknya memang rasa takut itu dibuang jauh-jauh ya, karena memang tata laksana dari penyakit glaukoma ini sekarang sudah sangat maju ya, sudah sangat update ya, dan obat-obatannya juga update terus dengan obat-obatan yang baru-baru, sehingga mudah-mudahan sih bisa membantu pasien-pasien glaukoma untuk mengontrol tekanan bola matanya. Seperti itu dok. Nah, biasanya tuh kalau yang belum ada indikasi pembedahan nih, kan ditata laksana dengan obat-obatan, itu biasanya berapa lama sih dok kalau buat pengobatan? Oke, jadi untuk sekali pasien terdiagnosis glaukoma, maka pengobatannya dilaksanakannya seumur hidup dok, gitu. Jadi sama mungkin analoginya seperti pasien hipertensi, pasien diabetes gitu ya, karena sekali lagi glaukoma ini sifatnya kronis ya dok ya. Ya, jadi karena dia penyakit kronis, obat-obatannya memang diberikan seumur hidup. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah progresivitas atau perburukan dari derajat glaukomanya ini. Karena apabila terjadi progresivitas dari glaukomanya ini, maka bisa mengarah ke hilangnya penglihatan atau kebutaan yang permanen. Seperti itu dok. Berarti itu juga yang harus jadi diingat ya, karena kan biasanya orang kalau merasa sudah saya udah nggak ada gejala, jadi biasanya pengobatannya dihentikan gitu, dihentikan sendiri ya, maksudnya bukan dari dokternya. Kadang saya udah nggak kerasa apa-apa kok, jadi saya nggak pakai lagi, itu nggak bisa ya dok? Sebaiknya sih dimana dilanjutkan seumur hidup, seperti itu ya. Oke. Biasanya dievaluasi berapa lama dok sampai kita melihat bahwa oh ini sudah sulit nih dengan obat-obatan, kita lanjutkan ke tindakan pembedahan kalau memang diindikasikan, itu biasanya berapa lama? Oke, jadi untuk pada pasien-pasien memang ada guideline-nya ya untuk pemakaian pemberian obat tetes pertama, kemudian pemberian tetes obat kombinasi, kemudian apabila tidak bisa diberikan obat tetes single maupun kombinasi, biasanya dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan ke depan gitu ya, dan belum juga dicapai tekanan bola mata yang
normal atau sesuai targetnya, maka bisa dipikirkan untuk tindakan pembedahan ataupun laser, tergantung dari jenis glaukomanya. Benar. Jadi tetap harus kontrol ya, karena kan Benar. biasanya ada yang ngerasa ya udah saya yang penting saya menggunakan obat-obatannya Iya, sesuai dengan yang disuruh, tapi benar. saya nggak kontrol, biasanya Mm-mm. minta kopi resep aja beli Iya, ke ini, nggak bisa heeh. itu dok berarti. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk glaukoma kronis yang memang sudah dinyatakan dokter, oke ini target sudah tercapai, Oke. sudah bagus, bisa kontrol agak lebih panjang, itu boleh mungkin 2 bulan gitu, itu boleh 2 bulan, 3 bulan sekali maksimal. Tapi kalau dinyatakan dokter ini tekanan bola matanya belum mencapai normal, masih harus kontrol secara ketat dulu follow up-nya gitu ya, itu memang sebaiknya diikuti sarannya agar tekanan bola matanya dibuat stabil dulu, seperti itu dok. Nah ini kalau dari glaukoma sendiri kan Mm-mm. dia nomor satu ya dalam ya Irreversible blindness reversible. ya. Itu komplikasi kan, maksudnya dari yang sudah paling beratnya Mm-mm. endingnya adalah bisa menghilangkan penglihatan secara permanen ya Iya. dok. Nah, selain itu ada komplikasi lain nggak dok dari glaukoma? Oke, jadi kalau misalnya glaukomanya ini sudah menimbulkan kebutaan yang permanen, maka sebenarnya komplikasi berikutnya adalah pasien bisa timbul nyeri pada glaukoma yang sudah absolut tersebut. Gitu. Jadi ada yang namanya glaukoma absolut dolorosa gitu ya. Jadi kalau glaukoma absolut adalah absolut itu sudah tidak bisa melihat, sudah tidak ada penglihatan lagi, dan pada episode tertentu dia bisa menemukan rasa nyeri yang sangat hebat. Nah, seperti itu. Nah, apabila ditemukan gejala seperti itu, maka biasanya obat-obatan pun sudah tidak bisa menolong, maka dapat diberikan pilihan untuk dilakukan laser gitu, untuk diturunkan lagi tekanan bola matanya dan dihilangkan rasa nyerinya. Jadi mungkin kan pasien udah nggak lihat lagi nih, udah deh rasanya nggak perlu kontrol lagi, enggak juga sih gitu, karena pada episode tertentu dia bisa menimbulkan rasa nyeri juga gitu. Jadi ya memang ya seumur hidup ya dok, maksudnya Iya, mau itu memang masih fase-fase awal iya, ataupun memang ya karena amit-amitnya sudah sampai yang ya, terberat juga tetap harus ya, dilanjutkan ya dok. karena bisa menimbulkan keluhan-keluhan juga meskipun memang sudah penglihatannya sudah tidak ada. Gitu dok. Iya. Nah ini kan kita udah tahu nih dari tanda gejalanya, Mm-mm. dari faktor resikonya, Mm-mm. kemungkinan step pengobatannya. Nah Mm-mm. kira-kira apa nih dok yang bisa dihindari atau yang bisa Mm-mm. dilakukan untuk Mm-mm. mencegah agar kita atau Mm-mm. orang-orang tersayang kita, keluarga kita Mm-mm. nggak sampai terkena ke arah Mm-mm. sana, Mm-mm. terutama orang-orang yang sudah punya faktor resiko Iya. tersebut. Iya, jadi apa yang mesti dilakukan nih? Biasanya kadang pasien nanya mesti makan apa nih atau nggak boleh makan apa Betul, gitu ya dok betul. ya. Ya, jadi yang pertama kita harus menjaga kualitas hidup kita sih secara umum gitu ya. Makan makanan bergizi, apa namanya bisa ditambah dengan suplemen antioksidan gitu ya secara umum supaya kita terhindar dari apa namanya radikal bebas dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, deteksi dini dari si glaukoma, penyakit glaukoma ini adalah kunci dari tata laksana glaukoma yang sesungguhnya Adekuat gitu. ya. Karena kan deteksi dini, kemudian penegakan diagnosis yang lebih awal, itu pasti akan menentukan rencana terapi atau rencana follow up berikutnya atau rencana kunjungan berikutnya. Apakah beresiko atau enggak, ataukah apa namanya ada gejala atau enggak, itu nanti baru menentukan apakah pasien ini perlu di follow up secara close, apa secara dekat, ataupun bisa nanti jangka panjang diulang lagi. Itu adalah kunci utama penanganan glaukoma. Karena selain apa namanya deteksi dini gitu ya, kalau misalnya nanti kita sudah terkena glaukoma, kita pun akan bisa menjadi beban nih sebenarnya buat anggota keluarga yang lain gitu ya dok ya, yang nantinya harusnya bisa produktif, keluarga yang lain, maka jadi tidak bisa produktif karena harus membantu anggota keluarga yang sudah tidak bisa melihat lagi di rumah seperti itu. Nah, kemudian untuk glaukoma ini sendiri, apa namanya, supaya terhindar dari kebutaan, kita juga harus menjaga pola hidup ya dok ya. Olahraga itu juga sudah ada studinya dok untuk mencegah peningkatan tekanan bola mata. Olahraga rutin yang ringan-ringan aja, jalan gitu ya, 30 menit sehari,
kemudian aktivitas harian. Jadi sudah ada studinya tuh dok, pasien yang dalam tanda kutip mager sama yang aktif gitu ya. Aktif tuh artinya nggak perlu aktif gimana-gimana sih, masih aktif berjalan, masih aktif kegiatan sehari-hari. Itu memang sudah ada studinya juga, tekanan bola matanya jauh lebih baik yang masih aktif. Seperti itu untuk kontrolnya. Kemudian juga pola tidur dok. Gitu. Pola tidur itu kalau yang sering-sering begadang, kemudian yang kurang tidur gitu ya, itu bisa meningkatkan resiko peningkatan tekanan bola mata juga, dan kalau sudah terjadi glaukoma maka akan lebih susah tata laksananya seperti itu. Minimal 6 sampai 8 jam lah ya sehari. Jadi jangan suka begadang. Begitu, susah. Iya, sama satu lagi sih mungkin ya yang paling sering adalah merokok sih dok. Aduh, itu Ya, kena semua iya ya. kena semua ya. Gitu. Jadi merokok itu juga sudah ada studinya, memang bisa menimbulkan atau menjadi pemberat faktor resiko juga untuk glaukoma. Seperti itu dok. Ini dok, ada yang kepikiran tadi tiba-tiba. Mungkin akan ada pertanyaan ya dari orang-orang gitu. Dok, kalau saya kerjanya di depan komputer terus, itu bisa jadi faktor resiko glaukoma nggak ya? Oke. Jadi tidak ada hubungannya sih ya pekerjaan dengan komputer dengan glaukoma sebenarnya, tapi lebih ke menimbulkan sindrom lain yang namanya computer vision syndrome gitu ya, yang bisa menimbulkan gejala-gejala seperti mata terasa panas gitu ya, pusing, sakit kepala gitu, tidak nyaman, leher sakit dan lain-lain kalau terbanyak ini komputer, sama dry eye syndrome juga sih. Ya, jadi kalau itu sih nggak ke arah glaukoma ya, tapi tetap harus dicegah dong, maksudnya jangan juga jadi menimbulkan masalah yang lain. Ya, benar sekali dok. Oke, ini tadi ada yang menarik dok, dari deteksi dini. Kan memang semua penyakit ya sebetulnya sebaiknya yang terutama yang kronik ya, yang bisa kita lakukan deteksi dini harus sebaiknya kita lakukan secepatnya gitu, karena menentukan untuk kedepannya lebih baik secara prognosa atau hasil akhirnya. Oke, jadi mungkin nggak usah ragu ya untuk ketemu sama dokter mata, karena kan biasanya kalaupun hanya untuk screening ya, karena kan tujuannya screening adalah itu untuk melihat mendeteksi sesuatu yang belum sampai muncul gitu kan, dan bisa dicegah secepatnya. Iya benar dok. Ini kalau misalnya mau ketemu dokter nih, bisa ketemu di sini kan? Bisa, ya. Hari apa aja tuh dok? Oke, jadi kalau untuk ketemu untuk konsultasi dokter spesialis mata, kalau dengan saya hari Senin, Rabu, Jumat, boleh nanti dihubungin di perjanjian ya dok ya. Di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dok ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa khawatir nih, kayak setelah dengar kita ngobrol sedikit, khawatir kayak, aduh saya takutnya mengarah ke arah sana nih. Boleh ya ketemu dokter? Boleh. Untuk sering glaukoma ini bisa ketemu dengan saya, dan juga oleh semua dokter spesialis mata juga bisa ya. Oke. Dokter, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Saya rasa sih untuk kalimat penutup aja kali ya dok ya. Jadi untuk Pekan Glaukoma Sedunia tahun 2024 ini, jangan lupa kita dengan tema bersatu untuk dunia bebas glaukoma, karena penanganan glaukoma ini memang harus berkolaborasi bagi semua pihak, nggak cuma dokter, tapi juga perawat, dokter umum, kemudian juga keluarga pasien, semuanya kita bersatu untuk menangani glaukoma. Satu, untuk mencegah komplikasinya menjadi kebutaan, kemudian yang kedua untuk mencegah progresivitas glaukoma, dan yang ketiga untuk mendeteksi lebih awal terjadinya glaukoma agar penanganannya bisa lebih baik dan juga hasilnya juga lebih memuaskan. Seperti itu dok mungkin. Bahkan sampai 1 minggu ya, dia diperingati, maksudnya di raise awareness-nya gitu. Iya dok. Ya, dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama dokter Dianta. Terima kasih ya udah diundang ke podcastnya Primaya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dadah.